Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofia Melati, biasa dipanggil Sofia. Saya merupakan mahasiswa semester 8 Universitas Pekalongan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Media Worksheet Say and Find untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak speech delay usia 4-6 tahun. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, bahwasanya kemampuan berbicara merupakan aspek penting dalam perkembangan bahasa anak usia dini karena menjadi dasar dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan kebutuhan maupun perasaannya. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak usia 4-6 tahun yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay yang dapat menghambat komunikasi dan interaksi sosial. Lalu pada hasil penelitian di dua pusat terapi, yaitu Effort Rumah Terapi dan Tumbuh Kembang Anak dan juga Rumah Terapi Permata Fitri, menunjukkan terdapat 18 anak yang mengalami speech delay. Lalu media yang digunakan masih sangat terbatas sehingga anak mudah merasakan bosan saat terapi bersama terapis wicara maupun belajar mandiri bersama orang tua. Nah, dari permasalahan tersebut diperlukan media yang lebih menarik dan interaktif, yaitu Worksheet Say and Find untuk menstimulasi kemampuan berbicara anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan media Worksheet Say and Find untuk anak speech delay usia 4-6 tahun. Lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan juga angket, dan teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi. Pada bagian hasil dan juga pembahasan yang akan saya bahas pada bagian ini yaitu bahwasanya pada hasil wawancara atau teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan juga angket. Nah, angket sendiri juga dibagi menjadi dua, pada angket kebutuhan media dan juga materi. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, pada hasil wawancara, bahwasanya penelitian dilakukan di dua tempat dengan menunjukkan 18 anak speech delay. 10 anak di Effort Rumah Terapi Tumbuh Kembang Anak dan 8 anak speech delay di Rumah Terapi Permata Fitri dengan berbagai faktor penyebab speech delay, yaitu meliputi autisme dan gangguan saraf. Bahwasanya gangguan pada saraf itu bisa mengakibatkan munculnya gejala autisme yang mempengaruhi kemampuan bicara, komunikasi, dan interaksi sosial pada anak. Lalu yang kedua, prematur dan faktor genetik. Faktor prematur yang mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi sangat lambat atau tidak sama seperti anak yang biasanya. Dan juga faktor genetik atau keturunan dari keluarga. Nah, penggunaan gadget dan juga televisi yang berlebihan. Nah, teman-teman, berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat diketahui, yaitu salah satu faktor utama yang dapat memicu gangguan keterlambatan bicara adalah faktor pola asuh orang tua. Kenapa seperti itu? Karena pada orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya maupun kegiatan di luar tanpa memperlihatkan tumbuh kembang anak, mengakibatkan anak belum terpenuhi kasih sayang dan juga perhatian dari orang tua. Karena pola asuh yang kurang, dan juga ketika orang tua memberikan anak gadget tanpa pendampingan dan juga interaksi verbal pada saat masa usia dini atau bisa disebut dengan golden age, juga menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan anak dan dapat mengurangi kesempatan anak-anak terutama pada anak speech delay untuk mengembangkan kosakata serta kemampuan bicara secara alami. Lalu pada media yang digunakan saat ini masih berupa flashcard, puzzle, dan permainan kognitif sehingga anak mudah merasakan bosan. Nah, pada dasarnya, orang tua dan juga terapis menyatakan perlunya media yang menarik, interaktif, dan juga sesuai kebutuhan dengan anak speech delay.
Lalu pada diagram hasil angket kebutuhan media menunjukkan bahwasanya terdapat 10 responden teman-teman. Di antaranya 8 orang tua anak speech delay dan 2 terapis wicara. Pada hasil angket kebutuhan media, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan persentase sebesar 51%. Selanjutnya kategori sangat setuju diperoleh dengan persentase sebesar 36%, sedangkan kategori cukup memperoleh persentase sebesar 13%. Nah, hal tersebut teman-teman menandakan bahwa media pembelajaran yang menarik, berbasis visual cetak, dan interaktif sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kemampuan berbicara anak yang mengalami gangguan bicara atau speech delay. Lebih lanjut, responden juga berpendapat bahwa media yang tersedia saat ini belum sepenuhnya efektif sehingga diperlukan inovatif dalam media yang lebih sesuai dengan karakteristik anak speech delay. Lalu selanjutnya, pada hasil diagram angket kebutuhan materi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 51% dan sangat setuju sebanyak 39%. Hal ini menggambarkan bahwa responden memberikan tanggapan positif terkait kebutuhan materi yang akan dibuat. Data tersebut menandakan bahwa materi dalam worksheet Say and Find dinilai relevan, esensial, dan diperlukan untuk mendukung perkembangan kemampuan berbicara anak, terutama pada anak dengan kondisi seperti keterlambatan berbicara. Sementara itu, pada 9% responden menjawab cukup, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil responden menilai materi sudah cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk pengembangan atau penyesuaian lebih lanjut. Adapun responden yang menyatakan tidak setuju hanya ada 1% saja, bahwa persentase yang sangat kecil ini menunjukkan hampir tidak ada penolakan terhadap kebutuhan materi yang dirancang. Lalu teman-teman, berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan materi, analisis ini menunjukkan bahwa materi yang terdiri dari kosakata yang relevan, materi bertema buah-buahan, hewan, benda, dan juga kendaraan, dan disesuaikan dengan tahap perkembangan berbicara anak sangat diperlukan serta pantas untuk dikembangkan. Selain itu, materi yang disajikan dalam bentuk permainan seperti say, yang artinya sebutkan, dan find, yang artinya temukan, dinilai dapat meningkatkan semangat belajar serta membantu anak dalam mengenali dan melafalkan kosakata dengan baik. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan melalui wawancara dan penyebaran angket, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media worksheet Say and Find diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 4-6 tahun, khususnya anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang memadukan aktivitas menyebutkan, yang berarti say, dan menemukan, yang berarti find, objek dinilai mampu memberikan stimulasi bahasa yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Oleh karena itu, worksheet Say and Find berpotensi untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran yang dapat mendukung peningkatan kemampuan berbicara anak speech delay secara efektif. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya banggakan, saya cukupkan sampai di sini mengenai presentasi artikel penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.